Gracia. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Di sini ada gambar tampak depan dan tampak sampingnya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Fungsinya yaitu sebagai tempat pembentukan dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oogenesis atau pembentukan ovum. Pembentukan sel telur atau ovum terjadi dalam ovarium. Di dalam ovarium banyak terdapat oogonium, yaitu sel yang kelak menjadi sel telur. Sel ini memiliki jumlah kromosom diploid 2N. Pada awal pembentukan, oogonium mengalami pembelahan secara mitosis. Yang kedua ada tuba Fallopi yang berjumlah sepasang. Terletak di sebelah kiri dan kanan bagian atas uterus dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduct, selanjutnya ovum yang telah dibuai bergerak ke rahim atau uterus. Yang ketiga yaitu ada vagina. Vagina adalah tabung berotot yang dilapisi membran dari jaringan epitel dan dialiri pembuluh darah. Panjang vagina yaitu dari vestibulasi sampai serviks atau mulut rahim. Vagina ini berfungsi untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh suatu kelenjar yaitu kelenjar Bartolini. Terus selanjutnya ada organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu ada testis. Testis berjumlah satu pasang, terdapat di dalam kantong pelindung yang disebut skrotum dan terletak di luar dan di bawah rongga pelvis. Pada testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding ini terdapat sel-sel lining yang menyekresi hormon testosteron. Selain itu terdapat sel-sel berukuran besar yang disebut sel Sertoli yang berfungsi untuk menyediakan makanan bagi spermatozoa. Testis berfungsi menghasilkan hormon testosteron dan sel kelamin jantan spermatozoa. Hormon testosteron berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada laki-laki, di antaranya tumbuhnya kumis, suara membesar, dan dada tumbuh bidang, dan lain-lain. Fungsi testis lainnya yaitu membentuk gamet-gamet baru atau spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus, lalu menghasilkan hormon testosteron disekresi oleh testis. Sebagian besar berkaitan dengan protein plasma yang beredar dalam darah 15-30 menit kemudian disekresi. Lalu untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Lalu saluran reproduksi yang pertama yaitu epididymis. Epididymis merupakan tempat pendewasaan atau pematangan dan penyimpanan sperma. Epididymis berupa saluran yang berkelok-kelok terdapat di dalam skrotum. Dari epididymis, sperma masuk ke dalam saluran vas deferens menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Lalu saluran yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma merupakan kelanjutan dari saluran epididymis yang mengarah ke atas, kemudian melingkar dan salah satu ujungnya berakhir pada kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi menyalurkan sperma ke uretra. Lalu yang ketiga ada uretra. Uretra merupakan kelanjutan dari vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma keluar dan merupakan saluran urin dari kandung ke menuju keluar. Itu ada penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk kopulasi, yaitu penyimpanan sperma dari alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Itu juga ada skrotum. Skrotum adalah sebuah struktur berupa kantung yang terdiri atas kulit tanpa lemak atau subkutan dan berisi sedikit saluran otot. Fungsi skrotum yaitu untuk pembungkus testis.
Yang pertama ada spermatogenesis. Pembentukan sel kelamin jantan terjadi pada testis. Proses spermatogenesis diawali dengan sel-sel primordial diploid doi dalam testis membelah berkali-kali dan membentuk spermatogonium. Spermatogonium mengalami perkembangan dan membentuk spermatosit primer. Sel spermatosit akan membelah secara meiosis. Pembelahan meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Dalam pembelahan meiosis pertama, sel spermatosit primer membelah menjadi dua sel spermatosit sekunder. Kedua sel itu bersifat haploid atau 1N, artinya hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom spermatosit primer. Selanjutnya terjadi meiosis kedua, yaitu tiap-tiap sel spermatosit sekunder membelah hingga membentuk 4 buah sel yang sama besar. Lalu yang terakhir ada oogenesis. Pembentukan sel telur atau ovum terjadi dalam ovarium. Di dalam ovarium banyak terdapat oogonium, yaitu sel yang kelak menjadi sel telur. Sel ini memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Pada awal pembentukan oogonium mengalami pembelahan secara mitosis sehingga akan terbentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Pada meiosis pertama, oosit primer membelah menjadi dua sel yang ukurannya tidak sama. Hal ini disebabkan pembagian sitoplasmanya tidak sama. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder, mengandung kuning telur dan sitoplasmanya. Satu sel yang kecil hanya terdiri dari inti, disebut badan kutub pertama. Tahap berikutnya pada meiosis kedua, oosit sekunder membelah menjadi dua sel yang lebih besar, disebut oosit. Sekian dulu penjelasan tentang organ reproduksi pada manusia dari saya. Terima kasih.